A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul a'mali, babnya beberapa amalan li ghairillahi, karena selain Allah. Nah, dalam hadis berikut ini akan membahas tentang amalan-amalan yang niatnya selain karena Allah. Bagaimana itu? Hadatsana Abu Marwan al-Uthmaniyu, hadatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim, Anil Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi. Qala, berfirman siapa Allahu, Allah azza maha mulia siapa Allah, wa jalla dan maha agung siapa Allah. Ini hadis al-Qudsi. Jadi firman Allah tapi yang ada di dalam hadis, namanya hadis al-Qudsi. Allah berfirman, ana, saya, aghna, lebih kaya, artinya tidak membutuhkan, asyurakai, pada beberapa sekutu, anisyirki, dari persamaan atau persekutuan. Faman, maka barang siapa, amila, beramal siapa orang, li, padaku Allah, amalan, pada amalan, asyraka, yang menyekutukan siapa orang, fihi, di dalam amal, ghairi, pada selainku, fa'ana, maka aku Allah, minhu, dari amal, bariun, lepas tangan, wawa, dan adapun amal, lilladzi, bagi yang, asyraka, yang menyekutukan siapa orang. Rawahu Ibnu Majah Kitabuz Zuhdi. Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah maha mulia dan maha agung berfirman, saya tidak butuh persekutuan atau persamaan. Ya, Allah disekutukan ini, Allah disamakan dengan ini. Maka barang siapa yang beramal kepadaku dengan amalan yang dia sekutukan kepada selain saya, mestinya amalan ibadah itu kan harusnya untuk Allah, murni untuk Allah. Tapi kenyataannya orang itu beramal untuk selain Allah atau karena selain Allah. Maka kata Allah, saya cuci tangan, saya lepas tangan pada amalan itu. Jadi nanti orang nggak bisa dia minta balasan dari Allah loh. Kok mintanya dari Allah waktu beramalnya saja niatnya selain Allah. Maka amalan tersebut lilladzi asyraka, untuk yang dia sekutukan. Kalau dia niatnya amalnya itu karena sesuatu misalnya, ya nanti minta kepada sesuatu itu. Karena waktu beramal dia niatnya kepada sesuatu itu. Jadi minta pahalanya atau minta imbalannya ya kepada sesuatu itu. Nggak bisa kepada Allah. Allah lepas tangan. Jadi amalan ini seperti kemarin sudah kita kaji, harus betul-betul murni. Tidak boleh beramal dicampur dengan niat-niat yang lain atau untuk yang lain. Harus mukhlishina lahuddin, murni. Niatnya murni, ilmunya murni, pedomannya murni. Adapun misalnya setelah kita itu beramal murni kok kemudian kita mendapatkan yang lain, itu namanya pertolongan dari Allah. Itu namanya ukhra. Tapi tidak boleh kita ketika beramal itu ya niatnya ya karena Allah, tapi juga niat untuk yang lain. Nggak boleh. Yang lain itu nggak usah disebut, yang lain itu nggak usah dimasukkan dalam niat. Karena sudah pasti kalau kita sudah niatnya karena Allah, Allah nanti akan memberi untuk apa yang kita inginkan di dunia. Apa yang kita inginkan Allah akan menolong. Apa yang kita inginkan Allah akan
mempermudah karena amalannya kita sudah murni. Nah, ini jelas ya. Kan pernah udah beberapa bulan yang lalu juga diterangkan di nasihat itu tentang masalah niat. Jadi harus murni. Tidak boleh. Wah, saya ngaji cari pahala tapi juga supaya dimudahkan untuk mendapatkan sesuatu lah. Sesuatu ini tidak usah dimasukkan dalam niat. Itu namanya mencampur. Insya Allah kalau kita ibadahnya tertib, rajin karena Allah, itu nanti dengan sendirinya Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran terhadap apa yang kita inginkan. Hadatsana Muhammad bin Basyarin wa Harun ibnu Abdillah al-Hammal wa Ishaq bin Mansur hadatsana Muhammad bin Bakrin al-Bursaniyu an ba'ana Abdul Humaid ibni Ja'farin akhbaroni Abi an Ziyad ibni Mina an Abi Sa'din ibni Abi Fadhalah al-Ansari wa kana, dan ada siapa Abi Sa'id, yaitu minas sahabati, termasuk beberapa sahabat. Qala berkata siapa Abi Sa'id, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jama'a, ketika mengumpulkan siapa Allahu Allah, al-awwalin, kepada orang-orang awal, umat-umat awal, wal akhirin, dan umat-umat yang akhir. Kapan itu? Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Liyaumin, pada hari la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalam hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti semua manusia itu akan dikumpulkan menjadi satu, mulai dari umat yang pertama sampai umat yang akhir. Di hari kiamat itu semuanya akan dikumpulkan. Lalu kemudian nada, memanggil. Siapa munadin yang memanggil? Saat itu kemudian ada panggilan, yaitu panggilan dari Allah. Suara panggilannya ini, man, barang siapa, kana, yang ada, asroka, menyekutukan, fi amalin, di dalam amalan, amilahu, yang mengamalkan siapa orang pada amal, lillahi, untuk Allah atau karena Allah, fal yatlub, maka supaya mencari dia orang, thawabahu, pada pahalanya orang, min indi, dari sisi ghairillahi, selain Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, aghna, maha cukup, maksudnya tidak butuh, asyurokai, pada persamaan, anis syirki, dari beberapa persamaan atau persekutuan. Rawahu Ibnu Majah. Nabi bersabda, ketika nanti Allah mengumpulkan manusia, mulai dari manusia awal sampai manusia yang akhir. Yang akhir ya seperti kita ini, umat yang akhir. Nanti dikumpulkan di hari kiamat, yang mana hari kiamat itu hari yang tidak diragukan. Artinya pasti datang, pasti terjadi hari kiamat itu. Lalu kemudian di situ ada suara panggilan. Bunyinya begini, barang siapa yang menyekutukan di dalam amalan, yang amalan itu mestinya untuk Allah, tapi dia juga menyertakan niat-niat selain Allah. Mestinya amalan itu hanya untuk Allah, ini urusan ibadah, tapi nyatanya dia juga menyertakan atau ada embel-embel atau mengembel-embeli dengan niat selain Allah. Maka silahkan, kata Allah, mencari pahala dari sisi selain Allah. Jangan mencari pahala ke saya. Orang niatnya nggak murni karena Allah. Dan Allah tidak butuh yang namanya persekutuan atau persamaan-persamaan itu. Jadi Bapak Ibu para jamaah, bukan hanya orang yang langsung menyembah selain Allah saja.
termasuk orang yang beramal tapi niatnya itu ada embel-embel niat selain Allah. Niatnya ya karena Allah, ya cari pahala, tapi juga ada niat yang lain. Ini termasuk bagian daripada syirik. Jadi syirik itu bukannya langsung yang menyembah selain Allah saja. Amalan yang tidak karena Allah itu juga termasuk syirik, karena niatnya untuk selain Allah, atau niatnya mencari selain daripada pahala dari Allah. Maka mari sama-sama sekali lagi kita harus belajar menata. Memang nggak mudah loh ini ya. Niat ini nggak mudah, namanya hati ya. Tapi harus kita tata niatnya hanya karena Allah, murni karena Allah. Kalau untuk urusan ibadah, jangan sampai sholat misalnya juga karena Allah, tapi supaya usahanya lancar. Lo tidak boleh itu. Dia tertib sholatnya, tujuannya ya selain cari pahala, juga supaya dagangannya lancar. Karena sholat soalnya rajin sholat. Jangan. Adapun amalan-amalan yang di situ memang ada keutamaan-keutamaannya, itu pun tetap niatnya juga karena Allah dulu. Seperti misalnya kan ada itu surah Al-Hasyr. Barang siapa yang membaca surah Al-Hasyr pagi sore, ya, maka akan dijaga oleh 70.000 malaikat. Karena di situ memang sudah diterangkan dijaga. Wah, saya baca surah Al-Hasyr supaya dijaga 70.000. Nggak apa-apa itu. Tapi minimal paling tidak juga harus diniati dengan karena Allah. Kalau memang sudah sebelumnya diterangkan keutamaan-keutamaannya itu, ya berarti ya memang kita mengamalkan itu, tujuannya untuk itu ya sesuai dengan dalilnya. Tapi jangan sampai amalan-amalan yang sifatnya umum, ya kayak tadi contoh sholat 5 waktu, saya mau tertib selain cari pahala supaya jodohnya gampang. Ya enggak boleh. Soal itu nanti ukhra itu pemberian dari Allah selain pahala. Allah akan kasih itu. Yes, insya Allah. Kalau kita tertib rajin ibadah, insya Allah akan dimudahkan urusan-urusan kita soal dunia. Nah itu loh.